Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendapatkan satu gambaran berkenaan kekayaan kemurahan dari orang-orang Makedonia. Paulus sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana orang-orang Makedonia itu berusaha sedemikian rupa agar bisa berbagi dan meringankan beban orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan fisik. Nah, ternyata ketika Paulus menggunakan orang Makedonia dan menjelaskannya, bersaksi tentang mereka, itu untuk memobilisasi dan memotivasi orang-orang Korintus yang memang sejak 1 tahun sebelumnya mereka telah memulai pekerjaan itu, yaitu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata proyek itu terus-terus berjalan dan mungkin tampaknya agak tersendat. Oleh karena itu Paulus menggunakan kehidupan orang-orang Makedonia untuk memotivasi dan memobilisasi orang-orang Korintus dalam hal berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan itu. Nah, ketika Paulus menggunakan orang-orang Makedonia sebagai gambaran, sebetulnya Paulus telah melihat bahwa orang-orang Korintus mempunyai potensi yang besar, kaya dalam pengurahan seperti halnya orang-orang Makedonia. Hanya untuk pelaksanaannya itu butuh motivasi, butuh pendampingan. Karena itu Paulus mengutus Titus supaya Titus bisa menolong orang-orang Korintus mewujudkan kerinduan mereka untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, atau berbagi untuk keperluan orang-orang Yudea yang sedang mengalami kesulitan dalam hal kebutuhan fisik. Nah, ketika Paulus memberikan motivasi dan memberikan penjelasan dan penegasan, Paulus juga memberikan satu pengajaran bahwa setiap pemberian hendaknya diberikan didasarkan pada kerelaan dan ketulusan hati. Jangan sampai ada orang-orang yang memberi karena terpaksa, memberi karena didesak sana sini, memberi bukan lahir dari kedalaman hati atau kesadaran pribadi. Paulus ingin masing-masing orang Korintus memberi atas dasar sukarela dan berdasarkan apa yang ada padanya, tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, tidak mengada-ada. Jadi Paulus tidak ingin tugas layanan khusus ini, yaitu bantuan kasih ini, membebani dan memberatkan mereka. Nah, untuk itu juga Paulus memberikan satu pengajaran. Kalau ada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan, Paulus tidak ingin supaya orang-orang tersebut menjadi beban bagi orang-orang yang digerakkan untuk membantu. Orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan bukan beban bagi setiap orang yang didorong untuk berbagi. Tetapi hal ini harus terjadi supaya terjadi keseimbangan, ada keseimbangan. Jadi ada balancing. Bagaimanapun juga dalam tubuh Kristus, satu sakit semuanya akan merasa sakit, satu kesulitan yang lainnya juga akan merupakan kesulitan. Oleh karena itu dalam hal berbagi ini sudah merupakan style of life, gaya kehidupan bersama sebagai tubuh Kristus. Maka ini perlu terjadi dan harus terus-menerus terjadi sebagai gaya hidup, sebagai bagian integral dalam kehidupan bersama orang-orang percaya. Karena itu Paulus tidak ingin bahwa keadaan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan itu menjadi beban untuk orang-orang yang diketuk hatinya agar memberikan pertolongan, bantuan, atau berbagi. Tetapi hal ini harus terjadi supaya ada keseimbangan, ada balancing di antara orang-orang yang berkelimpahan maupun orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, supaya mereka juga mengalami kecukupan atau mendapatkan perhatian untuk dapat mencukupi kebutuhan kehidupan keseharian, sehingga roda kehidupan mereka berputar dan berjalan sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya. Mereka bisa bekerja, mereka bisa melakukan segala sesuatu untuk memperoleh rezekinya masing-masing. Nah, ketika orang-orang yang sedang mengalami kesulitan terangkat, pada akhirnya maka mereka akan mampu mandiri. Jadi pemberian bantuan ini bukan untuk menghasilkan orang hidup dalam ketergantungan atas pertolongan dan bantuan orang lain, tetapi bantuan ini sebagai keseimbangan dan sekaligus stimulasi untuk menggerakkan orang-orang itu berupaya lebih keras lagi, sampai pada akhirnya mereka mampu memenuhi dan mencukupi diri sendiri atau bahkan berkelimpahan, sehingga mereka pun juga akan melakukan hal yang sama, berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu ada beberapa catatan penting ini. Kadang-kadang ada orang ingin memberi, tapi tidak ada orang yang menggerakkan, tidak ada orang yang mengkoordinasi, tidak ada orang yang memfasilitasi, sehingga
kerinduan, keinginan untuk berbagi itu tidak bisa berjalan. Maka perlu seseorang untuk menolongnya, dan harus diberikan dengan sukarela apa yang ada padanya, bukan dengan paksaan, dan tidak memandang orang yang membutuhkan bantuan sebagai beban, namun supaya terjadi keseimbangan di antara satu sama lain. Ingat bahwa Kristus telah menjadi miskin supaya kita kaya, sehingga apa yang dilakukan oleh Kristus menjadi pola dan teladan kehidupan kita dalam kehidupan bersama, berbagi dengan dan dalam sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.